Bagaimana kabar saudara hari ini? Silakan duduk jemaat Tuhan, silakan duduk. Oh, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kalau saudara melihat teman-teman di kiri kanan saudara, mereka pakai pakaian adat ya. Sekalipun kita merayakan lebih awal, 17 Agustus nanti adalah perayaan kemerdekaan gereja, bukan gereja ya saudara, negara Indonesia. Itu sebabnya karena 17 Agustus masih nanti hari Rabu saudaraku. Kita merayakan hari Minggu ini lebih awal. Itu sebabnya saudara lihat di kiri kanan saudara mungkin banyak yang memakai pakaian adat, memakai mungkin pakaian ketentaraan. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita akan bangsa kita, amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Boleh dari tempat saudara duduk, lihat di kiri kanan saudara, lemparkan berkat be blessed. Sekali lagi tepuk tangannya meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan Cinta yang Menghanguskan. Dimulai dari minggu lalu ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul koneksi hati dengan rumah Tuhan. Firman ini akan berbicara tentang koneksi yang terjadi antara kita dengan Tuhan di rumah Tuhan. Saya ajak saudara terlebih dulu kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8. Kita baca ya saudaraku, ayatnya yang ke-28 sampai 29. Nanti jangan keluar dari pasal 8 ini. Kita masih akan terus berjalan nantinya. Saya akan baca cukup panjang saudaraku pasal ini. Nanti kita akan bedah satu persatu. Gitu. Kita akan baca terlebih dulu dari ayat 28 sampai 29. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomo di hari pentahbisan rumah Tuhan, Pak. Mungkin saudara lebih familiar dengan bait suci Salomo. Nah pertanyaannya apa sih doa yang dinaikkan oleh Salomo di hari pentahbisan itu saudara? Ayat 29. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Nanti sementara saudara membaca, bahkan saudara boleh baca di rumah dari seluruh pasal 8. Nanti saudara akan menemukan sangat banyak terdapat pengulangan kata rumah ini. Sebagian dari saudara yang sudah terus berjemaat di gereja ini, maka saudara mengerti yang saya maksudkan. Setiap kali saudara mendapatkan pengulangan kata di dalam sebuah ayat, sebuah pasal, apa yang harus kita lakukan? Apa saudaraku? Stop! Stop! Artinya ketika satu kata itu diulang again and again and again, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Itu bukan satu kebetulan saudaraku. Di dalam Alkitab setiap kali saudara menemukan repetition, stop. Cari repetition itu saudaraku. Dan dalam pasal 8 ini terus diulang berkali-kali rumah ini. Nanti saudara ketika kita baca selanjutnya, saudara akan mengerti yang saya maksudkan. Apa yang dimaksud rumah ini? Raja Salomo itu sedang ingin mengatakan satu pesan tertentu saudaraku. Bukan sembarang tempat. Tapi rumah ini. Rumah Tuhan saudaraku. Terhadap tempat yang kau katakan. Dia bukan sembarang tempat. Ini tempat yang dikatakan Tuhan. Apa kata Tuhan tentang tempat ini saudaraku? Namaku akan tinggal di sana. Di rumah ini namaku tinggal. Ini bukan sembarang rumah saudaraku. Ini rumah yang bukan hanya nama Tuhan tinggal, tapi ini
Doa yang hambamu panjatkan di tempat ini didengar. Boleh aminnya yang paling keras. Boleh aminnya yang paling keras. Boleh aminnya yang lebih keras lagi, tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Singkat ceritanya ya saudara, nanti saudara baca di rumah satu pasal itu. Salomo itu sedang melaksanakan pembangunan bait suci yang dipesankan oleh Daud. Sebelum Daud meninggal saudaraku, Daud sudah menyerahkan kepada Salomo karena Daud tidak diizinkan Tuhan membangun rumah ini. Daud sudah mengumpulkan semua materi terbaik, Pak. Menyerahkan kepada Salomo. Dan tibalah waktu di mana Salomo melaksanakan perintah Daud itu. Dia kumpulkan semua all the best material. Dia kumpulkan bahkan bukan hanya materi terbaik, Pak. Orang-orang terbaik, Bu, untuk mengerjakan proyek ini. Sampai satu saat tempat ini selesai. Jadi, dan tiba hari di mana mereka meresmikan, mentahbiskan rumah ini. Amazingly, pada hari pentahbisan rumah itu, saudaraku, the Shekinah glory of God, hadirat Tuhan yang begitu kuat, itu turun dengan begitu luar biasa ke atas rumah ini, Bu. Begitu kuatnya, sampai-sampai saudaraku, para imam yang hadir di tempat itu enggak kuat lagi berdiri. Mereka semua rebah dan sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih kita rindukan ya saudaraku. Tidak ada yang lebih membuat saya kangen dari rumah ini saudaraku. Selain daripada di tempat ini saya jumpa dengan Tuhan saya. Karena ketika saudara berbicara tentang rumah ini saudaraku. Rumah Tuhan. Yes, saya mengerti yang namanya fasilitas manusia melihat rupa, I know gitu Bu. Bukan berarti itu gak penting, I understand. Tapi bukankah ketika saudara datang ke rumah ini, akan sia-sia terlepas dari semua fasilitas boleh bagus. Tempat duduk boleh nyaman Pak, AC boleh menyala. Orang-orangnya menyenangkan, tapi kalau gak ketemu Tuhan, sia-sia kita datang ke rumah ini saudaraku, yang mengerti aminnya yang paling keras. Salah satu yang menyebabkan saudaraku, saya mencintai rumah ini. Bahkan ketika saya masih ada di kota Solo. Karena setiap kali saya masuk ke rumah ini saudara. Saya tidak henti-hentinya, saya tidak bisa menahan, saya hanya bisa menangis. Karena saya jumpa dengan pemilik rumahnya. Itu yang membuat rumah ini menjadi spesial karena ada namaku di rumah ini. Di kota Solo ya saudaraku, saya itu selalu ngomong sama Pak Jo, saudara yang in case ada di antara saudara yang belum pernah ke gereja kita di Solo. Pusat gereja kita tuh tadinya di kota Solo saudaraku. Awal mula gereja keluarga Allah berdiri itu di kota Solo. Saya tuh sering ngomong sama Pak Jo. Kapan lalu saya juga ngobrol dengan Pak Dani, saya cerita tentang hal ini. Gak tahu kenapa setiap kali saudara datang ke Solo, masuk. Karena kebetulan kami itu tinggal di pastorinya itu di dalam gereja saudara. Masuk itu kayak ada yang kam gitu saudara. Itu tuh seperti kayak dorongan yang begitu kuat sekali rasanya tuh kayak gimana gitu Bu. Setiap kali saya akan parkirkan mobil saudara di depan pastori, kebetulan antara pastori itu dengan Pondok Daud itu cukup dekat Pak. Dan setiap kali saya turun dari mobil, itu seperti kayak badan ini diseret pengennya ke Pondok Daud gitu saudaraku. Saya nggak tahu gimana menjelaskan itu kepada saudara. But just such a presence of God. Kehausan, kerinduan begitu rupa. Saya nggak heran sampai banyak kesaksian. Di kota Solo tuh banyak kesaksian saudaraku. Orang nggak ngerti kenapa lagi bersedih hati. Entah gimana rasanya lagi bingung. Naik sepeda motor. Tiba-tiba saya tersesat masuk ke gereja saudara. Kesaksian seperti itu tuh sangat banyak.
Setelah masuk di gereja mereka ngalami pemulihan, mereka dijamah Tuhan, hidup mereka diubahkan. Itu yang saya sebut sebagai the Shekinah glory. Such presence, saudaraku. Dan hal yang sama bukan hanya terjadi di Solo. Nanti kalau saudara ya, coba senggol kiri kanan. Saudara yang belum pernah ikut UC, tahun ini ikut saudara. Jakarta ini cukup heboh. Tahun ini saja ada lebih dari 250 orang berangkat ikut UC di kota Solo. Saudara yang bisa luangkan waktu saudara ya. Saudara yang mungkin kalau kerja harus cuti apa. Luangkan waktu saudara. Tanggal 13 sampai 15 September saudaraku. Nanti kalau saudara datang setelah dari kota Solo. 13 sampai 15, tanggal 17 sampai 18 hari Sabtu minggunya. Itu Jogja gantian merayakan HUT-nya. Rupa-rupanya pengurapan itu turun dari atas ke bawah saudara. Di Jogja saudaraku, saya tuh sangat banyak kesaksian. Saya masih ingat sekali gedung Jogja pertama kali Jogja itu ada di gedung yang quite proper gitu saudaraku. Awal mula kami merintis sangat kecil sekali sampai di satu gedung saudaraku namanya Gedung Adem Ayem pada saat itu. Itu tuh lantai 3 loh saudara. Masuknya itu nggak ada lift dan pintu masuknya tuh persis di sebelah pembuangan sampah. Kebayang nggak sih saudara? Tapi saudara tahukah saudara, setiap kali orang-orang tuh berjalan, mereka tuh menyaksikan ini. Pastor, baru lewat gedungnya, belum naik ke atas. Kenapa ya? Sebadan itu sudah merinding. Sampai naik ke atas, mereka ngomong gini, nggak tahu karena nangis ngos-ngosan ke lantai 3. Atau sampai di ruangan itu, ada hadirat Tuhan yang begitu rupa. Pujian penyembahan belum diangkat. Jangankan firman saudara, pujian penyembahan aja belum diangkat. Orang duduk itu nangis. Doa saya, such presence of God, hadirat Tuhan yang seperti ini ada di setiap ibadah kita di rumah ini. Boleh aminmu yang paling keras, saudaraku. Ini juga yang terjadi, saudara, dialami pada saat Salomo itu di bait suci. Di rumah Tuhan saat itu. Sampai Salomo menaikkan doa di ayat 29 tadi, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa simpelnya ya Bu ya. Kan kadang kita susah ya memahami bahasa Alkitab itu, kadang kan bahasanya agak sedikit puitis ya saudara. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa simpelnya tuh kira-kira kayak gini saudaraku. Salomo itu minta VIP akses. Salomo itu minta sama Tuhan, jangan sampai yang di bumi ini dengan engkau di surga itu terlalu jauh jaraknya. Buka koneksi khusus Tuhan. Open heaven. Sehingga setiap orang yang datang ketemu dengan Tuhan yang namanya ada di rumah itu. Sehingga setiap orang yang datang dengan semua pergumulan mereka, doa yang dipanjatkan didengar di surga. Bolehkah saya katakan ini, saya berdoa atas rumah ini, nama Tuhan tinggal di sini, dan doa yang saudara naikkan ke surga didengar Tuhan. Saya harus ngomong ini kepada saudara, saya nggak mau saudara salah, saudaraku menangkap. Yes, you can pray everywhere. Saudara bisa berdoa dimanapun saja, saudaraku. Tapi dengar ini, ada perbedaan ketika kau berdoa di rumah Tuhan. Saya tahu sebagian dari saudara akan lihat saya dan berkata, how come pastor? Kenapa? Yang pertama saudaraku, di rumah Tuhan, saudara nggak bisa sangkal ada yang namanya corporate anointing. Kadangkala kita di rumah mau doa berat banget. Tapi ketika saudara masuk ke rumah Tuhan, nggak tahu gimana. Saudara diem aja duduk, beres, isinya pengennya nangis. Kenapa saudaraku?
Kita buka ya ayatnya ya, kita lihat kenapa? Supaya saudara mengerti gitu. Supaya saudara tahu apa yang dimaksudkan Tuhan. Kita lihat yuk, Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini nggak disebut doa 5 orang benar, doa 10 orang benar, doa 100 orang benar. Enggak saudara, di sini cuma disebut doa orang benar. Artinya, satu orang benar saja berdoa, kalau yakin besar kuasanya. Nangkep dulu ya saudaraku ya. 1. Tapi saya lanjut lagi saudara. Ada satu ayat lagi yang mengatakan seperti ini. Kita lihat Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Berapa orang? Naik ya. Tadi kan mau gak ada tertulis saudaraku. 1 aja udah cukup. Sekarang naik. Kalau 2 sehati sepakat meminta apapun, ngeri loh saudara ini. Ini ya kalau saudara bisa mempercayai firman itu as is. Ayat ini ngeri. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Suami istri, tahukah saudara? 2 jadi 1, it's not a play. Itu bukan mainan saudara. Kalau 2 jadi 1 ini sepakat. Jangan hanya ngambil Tuhan kabulkan semuanya pastor, mana kenyataannya enggak dikabulin kayak gitu. Jangan itunya yang saudara ambil. Kalau baca firman selidiki saudaraku. Sepakat. Karena kadang-kala 2 jadi 1 bisa enggak sepakat. Kepalanya ke depan, ekornya ke belakang saudaraku. Lah, yang satu pengennya kanan, yang satu pengennya kiri. Ini saudara pelajari saudara. 2 saja ya. Artinya apa? Bapak ibu, saudara yang sudah berkeluarga. Mesbah doa keluarga itu besar kuasanya. Kalau kau bisa bersatu. Suami istri bisa bersatu. Ini ngeri loh saudara. Apapun yang kau minta dikabulkan Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai situ saudara. Kebayang nggak? Itu tadi bicara soal 1, bicara soal 2. Lah kalau di sini ratusan orang kumpul jadi 1, sepakat percaya. Apa yang bisa terjadi saudara? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada corporate anointing yang nggak bisa saudara sangkal di rumah Tuhan. Saudara harus mengerti hal ini. Itu sebabnya saudaraku. Ketika saudara ada di rumah Tuhan. Jangan nganggap hanya sekedar ibadah seminggu sekali bu. Sadari itu. Sadari itu dan saudara tap into the anointing. Nyambung bu. Sehingga dapat. Dan kenapa doa di gereja, di rumah Tuhan itu berbeda Pak? Yang kedua karena memang ada koneksi hati yang spesial antara umatnya dengan Tuhan di rumah Tuhan. Yesus sendiri itu sampai ngomong loh saudara. Matius 11 yuk kita lihat. Ayat 17, Markus maaf. Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, ini kata Yesus sendiri saudara. Katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya nggak lanjutkan pembacaannya saudaraku, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamut. Ini cerita minggu lalu. Yesus marah saudara, bagaimana rumah yang seharusnya dikuduskan, dikhususkan. Rumah yang harusnya sakral itu dipakai secara tidak hormat saudaraku. Betapa marahnya Yesus pada saat itu. Yesus tuh ngomong, ini harusnya jadi rumah doa. Kenapa rumah Tuhan jadi spesial saudara? Ya gak heran lah. Di rumah ini orang datang khusus untuk doa. Apalagi di keluarga Allah itu ada yang namanya Pondok Daud saudaraku. Kebayang gak saudara? Itu 24 jam pujian penyembahan diangkat. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita belajar hal ini. Masih ingat ya saudaraku?
Praise and worship itu bukan hanya sebuah ritual di gereja. Praise and worship itu ambience-nya surga. Itu heavenly atmosphere. Kalau saudara nanti di surga ya kayak gitu suasananya. Kalau di sini aja dalam bentuk yang tester kecilnya aja, saudara bisa sampai ngerasain nangis, terharu, dilawat. Di sana itu much more than that. Ketika itu diangkat terus 24 jam sehari, saudaraku kebayang gak? Tuhan tuh betah di situ, Pak. Nah simpel toh saudara. Saudara di sini juga punya tempat-tempat yang saudara betah di sana berlama-lama kan? Tuhan saudara juga sama. Lah kalau Tuhan betah, itu sebabnya Alkitab berkata, di atas pujian penyembahan Tuhan bertahta. Artinya kalau Tuhan bertahta, Pak, Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan hadir, Bu, anything can happen. Saudara mau bicara apa? Kalau Tuhan hadir, dia tuh nggak hadir sendirian. Dia hadir bersama dengan otoritas yang ada di dalam dirinya. Dia hadir dengan kuasanya. Itu sebabnya ketika saudara datang ke rumah ini, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jawaban doa, ada mujizat. Tepuk tangannya yang paling meriah. Oh, buat Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Itu sebabnya kalau saudara datang ke rumah ini jangan hanya sekedar saudara kayak, no, tap into the precious anointing yang ada di rumah ini, saudara. Saya berdoa ya saudara, ketika saudara menangkap hal ini ya saudara. Saudara bisa mendapatkan semua kekayaan, kemurahan, anugerah yang tinggal di rumah ini. Kita lihat saudara, saya lanjutkan. Ayatnya yang ke-33 tetap di pasal 8 tadi, saya lanjutkan ayat 33 sampai 34. Ayat ini berkata seperti ini. Apabila umatmu Israel terpukul kalah, ini umat Israel ya saudara, garis bawah itu, oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu. Ayat ini tuh berbicara sederhana buat saya saudara. Ternyata saudara, rumah Tuhan itu bukan cuma buat orang suci. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kadang ada orang tuh salah ngomong sama saya gini, Pastor. Kalau saya berbuat dosa, apa saya masih layak datang ke rumah Tuhan? Loh justru saudara berbuat dosa datang ke rumah Tuhan, saudaraku. Jangan keluar dari rumah. Ketika saudara berbuat salah, ketika saudara jatuh, jangan tinggalkan rumah. Balik ke rumah. Kenapa? Coba kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian mereka berbalik kepadamu kalau saudara di luar rumah tambah parah. Kalau di dalam rumah ada can saudara berbalik. Berbalik kepadamu mengakui namamu. Mereka berdoa memohon kepadamu di rumah ini. Cari dia saudaraku. Nanti kalau saudara baca ya kata di rumah ini tuh ditekenin terus gitu. Ayat 34, maka engkau kiranya mendengarnya di surga, mengampuni dosa umatmu Israel. Jadi ternyata saudaraku ketika saudara jatuh di dalam dosa, karena kesalahan kita sendiri, kita jatuh, tapi kita berbalik, kita datang bertobat. Ini yang saya sebut miracle of turnaround, saudara. Mujizat pembalian. Ketika kau sungguh-sungguh datang dengan pertobatan di hadapan Tuhan ya saudaraku. Bukan hanya dia mengampuni saudara. Kita lihat apa yang dia kerjakan. Mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Bukan hanya diampuni, dibalikkan keadaannya, dipulihkan engkau. Kalau ada di tempat ini itu yang jadi keadaanmu ya saudara, saya sungguh berdoa. Jangan lari dari rumah.
balik ke rumah. Karena di rumah ada pengampunan, di rumah ada miracle of turnaround. Lanjut ya saudaraku ya. Lihat ya, apa saja yang saudara bisa temukan, saudara bisa terima, saudara bisa tangkap di rumah saudaraku. Kita lihat ayat yang ke-35 sampai 36. Apabila langit tertutup nih, satu kondisi lain lagi. Sehingga tidak ada hujan. Sekarang buat kita nggak ada hujan, that's fine. Tapi kebayang nggak zaman itu, orang itu hidup dari bercocok tanam loh. Artinya kalau nggak ada hujan, bye-bye bu. Tanah kering. Nah gimana? Nggak ada panen, gagal panen. Apa yang sudah mereka tabur, kalau zaman sekarang bahasanya diinvestasikan, itu kosong, hancur, habis saudara. Langit itu tertutup. Kita lihat ya. Sebab mereka berdosa kepadamu. Ini salahnya mereka loh, bukan salah Tuhan loh saudara. Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi lah ini saudara. Setelah itu semuanya mereka sadar lalu berdoa di tempat ini. Di rumah ini. Dan mengakui namamu, mereka berbalik dari dosanya. Dicatat satu-satu ya saudaraku. Ini pokok-pokoknya mirip. Jadi saudara jangan kata pastor, kalau di rumah ini enggak loh ya saudaraku. Saya enggak bilang gitu loh ya. Berbalik dari saudara mau di rumah ini tapi terus aja. Ya tetap di rumah, tapi dosanya ya jalan terus. Ya percuma saudaraku. Kalau baca Alkitab satu-satu ikuti saudara. Jangan cuma dicomot-comot yang kita suka. Berbalik dari dosanya. Nah lihat ini sudah, maka engkau pun kiranya mendengar di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Ini satu keadaan yang saya sebut sebagai langit tembaga. Langit tembaga itu apa saudara? Dalam Alkitab menyebut langit tembaga itu langit tertutup. Saya nggak tahu ada nggak di antara saudara yang alami ini. Pastor maksudnya apa langit tembaga? Semua jalan itu kayak nggak bisa aja gitu. Pernah ngalami nggak bu? Semua pintu tuh kayak tertutup gitu. Udah usaha, udah ini, udah itu pak. Kayak kering aja gitu. Itu namanya langit tembaga. Firman Tuhan ngomong, datang ke rumah ini. Ketika saudara ada di rumah, saudara berbalik, saudara datang, saudara berseru kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, dia turunkan hujan dari langit. Ini yang saya sebut mujizat langit tembaga, saudaraku. Tangkap ini dan terima ini dengan iman, saudara. Ketika saudara sedang mengalami situasi-situasi tertentu, bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Alkitab itu jadi jawaban dalam hidupmu. Kalau saudara rajin ya saudaraku, terus menggali ya. Sampai di satu titik rema itu melompat. Saudara lakukan itu dengan iman. Tuhan bukakan jalan atas hidupmu. Kita lanjut lagi ya saudaraku, karena waktu saya sudah hampir habis. Apabila di negeri ini ada kelaparan, ini bicara apa saudara? Kelaparan itu resesi, betul ya. Ada penyakit sampar, kalau zaman sekarang saudara nyebutnya pandemi. Betul? Hama, penyakit gandum, belalang pelahap. Yang kena masalah bukan manusianya, tapi sampai binatangnya, ternaknya, semuanya, tanamannya, tumbuhannya, kena semua saudaraku. Apabila ada tulah penyakit, atau apapun, maaf saudaraku, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah dan penyakit apapun. Ini nih yang saya sebut sebagai kalau bahasa saya ya saudara, krisis multidimensi saudaraku. Dari semua sisi gitu, menyerang. Nah apa yang dikatakan firman Tuhan, kita lihat nih. Amazingnya ya saudara, bahkan ini di keluarga ya saudara, dikatakan kayak gini. Lalu seseorang atau segenap umatmu. Maksudnya gimana? Saudara ngalami masalah keluarga, mau suamimu belum ini, tapi engkau seseorang, satu, engkau datang di hadapan Tuhan, itu valid. Satu perusahaan ngalami ya saudaraku, seseorang atau segenap, atau semua. Jadi ketika satu perusahaan kena, satu datang di hadapan Tuhan, itu valid. Ayat ini ya, ayat ini ngomong. Bahkan ketika satu negara kena, satu orang berseru, itu valid. Itu yang dikatakan ayat ini.
Saya lanjutkan ya saudaraku. Memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangan. Maksudnya gimana? Minta tolong. Memanjatkan doanya di mana? Di rumah ini. Ini saya pengen saudara mendapatkan koneksinya di sini. Nanti saya lanjutkan. Memanjatkan permohonannya di rumah ini. Ayat 39. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di mana saudara? Di mana saudara? Di surga. Lah kok bisa? Memanjatkan doanya di mana? Di rumah ini. Tuhan mendengarnya di mana? Di surga. Kok bisa? Karena ada koneksi yang terbangun. Sudah berarti yang saya maksudkan? Ada VIP connection yang tadi Salomo doakan. Itu sebabnya doanya di sini, Tuhan jawabnya di sana, tapi connect. Doa saya pada saat saudara datang beribadah seperti ini, jangan hanya sekedar biasa saja, tapi sadari ada connect. Sehingga ketika kau berdoa, ketika kau berseru, itu enggak nyampe plafon saudaraku. Tapi sampai ke surga. Tepuk tangannya boleh yang paling penting buat Yesus Tuhan kita. Saya lanjut ya saudara, karena ini ada keadaan-keadaan yang amazing. Coba saudara nanti lihat, saudara akan mengerti yang saya maksudkan. Juga apabila seorang asing. Nah lucu ya saudara ini. Dulu saya bertanya-tanya kok bisa ya? Baru pertama kali datang. Bahkan belum kenal Tuhan. Dulu saya bertanya-tanya itu Bu. Karena sangat banyak kesaksian di gereja kita ngalami seperti itu. Nggak ngerti-ngerti cuman dari YouTube saudaraku. Belum kenal Tuhan, bahkan belum terima Yesus. Datang ke rumah ini. Ini saya bacakan ya saudaraku. Saya mendapat jawaban dari ayat ini. Yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Nah ini sudah. Sebab orang mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat. Dan lenganmu yang teracung. Jadi mereka datang karena mereka dengar. Orang ke situ ada pertolongan. Orang ke situ kok ada sesuatu terjadi kayak gitu. Dengar YouTube. Kok ada rasa digerakkan. Nah ini saudara, lihat saudaraku. Apakah sama Tuhan dicuekin? Karena dia orang pendatang? Karena orang asing? Oh saya berdoa kalau di tempat ini ada saudara yang baru pertama kali hadir, tangkap ini saudara. Atau dimanapun saudara berada, tangkap ini saudaraku. Saya bacakan ini ya saudaraku, lihat. Kita lihat ya saudara. Maka engkau pun kiranya mendengarnya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. Engkau kiranya bertindak sesuai dengan yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Oh saya sungguh-sungguh berdoa saudaraku. Orang-orang datang di tempat ini ya. Tugas kita tuh simpel loh saudara. Cuman bawa aja. Tapi ketika saudara bawa orang-orang ini. Mereka berseru sama Tuhan. Tuhan berurusan dengan mereka. Bukan karena mereka orang asing, orang baru. Tuhan singkirkan saudaraku. Amazingly Tuhan kita tuh ya saudara. Bahkan sering kali dikasih Tuhan apa yang saya sebut sebagai berkat jiwa baru saudaraku. Saya tuh kadang benar-benar takjub dengan hal ini saudara. Tapi that's real. Saya lanjutkan lagi ya saudaraku. Ini keadaan lain lagi. Nah, Pastor gimana kalau saya sedang pergi? Nah ini lihat. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh, ke arah mana engkau menyuruh mereka? Itu artinya apa saudara? Pergi on duty. Sedang bertugas. Baru disuruh Tuhan gitu. Sebagian dari saudara, saya menyadari saudaraku, ada saatnya di mana saudara itu pergi. Saudara nggak selalu di tempat ini kan gitu. Ada waktunya saudara sedang pergi. Pada saat saudara pergi lah saudara nggak bisa ke rumah Tuhan gitu kan. Atau ada saat-saat kondisi tertentu saudara sakit. Ada satu alasan yang memang membuat saudara itu nggak bisa pergi ke rumah Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan ini saudaraku? Lihat ini, pelajari ini dan saudara tangkap. Apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan kiblat ke kota yang telah kau pilih
dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Mereka doa dengan kiblat. Maksudnya gimana? Doa, tapi arah hatinya, koneksi hatinya itu disatukan, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang jadi masalah waktu pandemi kemarin, banyak akhirnya pada saat ibadah online, koneksi hatinya dengan rumah itu putus. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Koneksinya itu lepas. Kiblat hatinya sudah enggak tetap. Nanti saya akan ceritakan, saudaraku. Jemaat perlu belajar hal-hal seperti ini, saudara. Kenapa? Supaya langkah saudara itu jelas. Ketika kiblat hatinya, koneksi hatinya terputus. Tidak heran banyak yang kayak layang-layang putus, saudaraku. Pernikahan jadi kena. Pekerjaan banyak yang kehilangan visi. Kejiwaan jadi tergoncang, saudaraku. Saya mengerti yang saya maksudkan. Tapi firman Tuhan bilang, bukan berarti ketika saudara pas pergi itu nggak bisa. Bisa. Ikuti mungkin secara online. Tapi ya saudara, dengan koneksi hati. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bukan karena, pastor saya malas ke gereja. Lain ya saudaraku. Saudara mengerti maksudnya ya. Tapi hatinya itu dikonek. Kita lanjutkan ya ayat ini. Engkau mendengar di surga doa dan permohonan mereka. Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Tangkap ini saudara. Kenapa penting bagi kita tertanam pada gereja lokal? Saya harus berkatakan ini. Tadi kalau sudah masuk semuanya ini ya saudaraku. Pertanyaannya itu sederhana. Pastor, gimana caranya kita ini bisa connect sama rumah ini? Sederhana saudaraku, memang ya saudara mau gak mau harus tertanam. Waktu pertama kali saudara datang, boleh sebagai pendatang Pak. Wajar dong, saudara pertama datang ya sebagai pendatang. Tapi gak boleh seterusnya jadi pendatang Bu. Kenapa? Tahukah saudara, di rumah itu ada impartasi. Saya tanya ya Bu, anak tinggal serumah sama orang tuanya pasti kena impartasinya. Tiba-tiba saudara lihat cara dia ngomong, cara dia duduk, cara dia ngobrol. Itu tuh mirip sama orang tuanya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bahkan cara berpikirnya itu bisa sama Bu. Kenapa? Ada impartasi. Ini bicara anak jasmani aja ya saudara. Anak yang pindah-pindah rumah. Apa yang terjadi? Kadangkala terjadi kebingungan value, saudara. Fondasinya tuh nggak kokoh, nggak kuat. Sama. Jasmani bedanya cuman saudara nggak langsung lahir gitu aja. Kalau anak jasmani kan langsung dilahirkan dari saudara. Tapi ini sama. Value itu hanya bisa diimpartasikan kalau saudara tertanam. Di Jakarta banyak orang GKJJ sudah. Maunya tuh cuman gini, jalan ke sini di camat yang bagus. Habis itu gak suka lagi. Jalan lagi, camat lagi yang bagus. Cup, gak suka lagi. Terjadi kebingungan value sudah. Dan bolehkah saya katakan ini, di rumah ada payung perlindungan. Ketika saudara menjadi anak dari satu rumah, imam dari rumah itu, kepala dari rumah itu akan melindungi anggota keluarganya. Nggak akan dibiarkan begitu saja. Kalau mau diserang, nggak akan dibiarkan begitu saja. Dijagai. Dan amazingnya ya saudara, warisan itu hanya diberinya ke anak. Pastor, pernah terjadi nggak warisan diberikan ke orang asing? Pernah. Tapi coba saudara perhatikan berapa banyak. Warisan itu turun ke anak. Kenapa? Itu dengan sendirinya saudara. Anak itu akan mewarisi sama. Warisan rohani. Penting bagi saudara mengerti kelebihan dari rumah saudara. Kelebihan dari leader saudara. Dan tarik itu warisan rohani. Warisan rohani yang ada di rumah.
itu akan mengalir kepada anak-anak yang ada di rumah itu. Pastor, kalau gitu gimana caranya saya bisa tertanam? Sederhana saudaraku. Jadi bagian dari keluarga. Jadi anak. Caranya jadi anak gimana, Pastor? Ya saudara, ibadah minggu seperti ini ikut. Ikut komsel, saudaraku. Karena di komsel itu keluarga rohani terbentuk di sana. Kadang kalau cuman ibadah minggu begini saja ya saudara. Saudara hilang, tiba-tiba nggak ada. Pergi ini itu, ada masalah, siapa yang tahu? Nanti saudara, bahasa Jawanya tuh saudara sedih-sedih sendiri. Pendetanya nggak perhatian, lah gimana cara perhatian segini banyaknya saudara? Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau di komsel kan jumlahnya terbatas Pak. Kira-kira loh waktu semua makan bareng saudara nggak datang aja ditanya kok. Ini si ibu itu kemana, si bapak itu kemana? Yang mengerti katakan amin. Makanya ikut komsel. Terus cara saya tertanam lagi gimana saudara? Sama-sama jadi anak. Ini perhatikan garis bawah ini ya. Maaf waktu saya agak mundur. Garis bawah ini saudara. Sama-sama jadi anak. Jadilah anak yang connect. Anak bungsu itu anak Pak. Saya ulang ya. Anak bungsu itu anak. Tapi dia meninggalkan rumahnya. Dia nggak connect. Dia nggak tap. Pernah nggak ngerasain saudara yang sudah punya anak cukup dewasa, anak saudara pergi dari rumah saudara, kuliah ke tempat lain. Kadangkala ketemu itu kayak nggak connect kok. Kayak balik rumah aja kayak anaknya itu udah kayak ngerasa nggak nyaman di rumah. Pernah? Ini hal simple, jasmani Pak. Orang tua harus membangun koneksi lagi dengan anaknya supaya bisa merangkul anaknya lagi. Itu saja terjadi secara jasmani Bu. Rohani sama. Sama-sama jadi anak, connect. Pastor gimana? Di gereja kita Selasa itu ada pemuritan saudara, ikut. Saudara apalagi yang pelayan Tuhan ya, ikut. Ikuti kegeraan di gereja kita, ikut. Supaya saudara bisa connect. Ketika connect searah sevisi, banyak orang soalnya curang tuh loh saudaraku. Mau ininya tapi gak mau sevisinya gitu. Gak bisa. Pada saat saudara searah sevisi, setiap gereja itu ya saudaraku, masing-masing punya misi dari Tuhan itu beda-beda. Ketika saudara sevisi dan semisi, itu ada anointing yang membackup, itu membuat saudara disertai. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya tetapkan di mana saudara mau bergereja lokal. Sesekali saudara belajar boleh, gak apa-apa, it's okay. Tapi rumah tetap rumah. Aminnya yang paling keras saudaraku. Dan di rumah senggol kiri kanannya dari jauh. Ayo melayani. Di rumah semua anggota punya tugas dan bagian. Saya sering katakan ini ke anak-anak saya. Orang tua bekerja. Ayah bekerja mencukupi kebutuhan. Ibu menata ini itu dan lain sebagainya. Kadang ibu juga bekerja. Lah anak apa santai-santai? Lah kok enak saudara? Yang mengerti katakan amin. Anak belajar kalau itu yang jadi tugasnya. Dia belajar mempersiapkan, do the chores. Gereja yang semuanya hanya datang untuk dilayani, habis gereja itu. Tapi gereja yang anak-anaknya semua mengangkat tangannya, menyingsingkan lengannya, melayani. Ketika saudara satu dengan yang lain saling melayani. Anak-anak saudara di Kids Impact kalau nggak ada yang melayani siapa yang jaga? Saudara datang di tempat ini kalau nggak ada yang melayani siapa saudaraku yang ini? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Dari saudara, untuk saudara, oleh saudara. Itu rumah. Bangun bersama rumah kita. Dan yang kedua terakhir saudaraku. Kalau saudara punyai rasa kepemilikan akan rumah. Kalau rumahnya diserang, lindungi saudara. Punyai kepemilikan, jangan rusak rumah kita sendiri. Dirawat. Besarkan rumah kita sendiri. Berjuang.
bersama-sama saudaraku. Perjuangkan dan bangun rumah, tujuannya apa saudara? Sehingga lebih banyak lagi yang bisa menjadi anak. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Roh Kudus bekerja. Nyalakan apimu. Kalau ada di antara saudara yang apimu mulai padam, bakar kembali. Menjadi Tangkap saudaraku. persembahan hidup bagimu. Biar hidup ini, hidup yang diangkat bagi nama Tuhan. Kudus berkaryalah. Curahkan kuasa-Mu. Yesus Tuhan. Imanku bangkit dalam-Mu. Melakukan perkara besar bersama-Mu. Berapa banyak dari saudara yang saudara berkata, yes Tuhan aku mau. Tidak lagi ibadah biasa. Tidak lagi hanya sekedar ibadah setiap hari minggunya. Tapi menyadari bahwa di tempat di mana engkau beribadah, di tempat di mana engkau datang bergereja, saudaraku, di situ ada koneksi. Di situ ada anointing, corporate anointing. Sadari saudaraku. Dan tangkap itu. Menyadari bahwa ketika saudara masuk di dalam bagian sebuah keluarga, langkah demi langkahmu ditata. Ada yang menjagai, ada yang memagari. Engkau berjalan dengan impartasi, engkau berjalan dengan tuntunan, engkau berjalan tidak sendirian. Satu tujuan paling akhir saudaraku, you finish well, you finish strong. Karena start itu penting. Tapi finish itu lebih baik. Kata firman Tuhan saudaraku. Jadi itu yang harus kita pastikan. Kalau saudara diizinkan ngalami ya saudaraku pembentukan pada saat saudara ada di rumah Tuhan. Belajar saudara. Bertahan teguh. Kenapa? Pembentukan itu membuat engkau menjadi semakin tajam. Akhirnya jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Pulang dari tempat ini ya saudara. Engkau yang belum ikut komsel. Engkau yang bahkan belum terlibat, tergabung bersama ya saudara. Ambil keputusan. Tentukan, tanya sama Tuhan. Karena memilih gereja lokal itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Tentukan dalam hati saudara. Tapi setelah itu tertanam di rumah Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu ini. Dibuatnya berhasil. Diberkati lidah bibirmu. Sehingga kesaksian tidak henti-hentinya keluar dari mulutmu. Diberkati engkau dengan umur panjang. Sehat sesehat-sehatnya. Masa depanmu gilang gemilang. Pulang saudaraku. Dengan membawa sukacita damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih putranya. Persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.